Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Untuk menguji kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar simulasi penanggulangan karhutla. Kegiatan ini juga untuk memperkuat koordinasi personil di lapangan. Kebakaran bangunan kembali terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Mes karyawan dan rumah pemilik mebel di depan markas Kompi Antang ludes dilalap api. Insiden itu diduga dipicu akibat konsleting listrik. Anti perundungan. Film dengan judul Ternyata Aku Korban tersebut sengaja dibuat untuk memperingati Hari Anak Nasional tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur soroti praktik penyewaan kios di Pasar Rakyat Mentaya Sampit. Pasalnya, terdapat sejumlah orang yang diduga meraup keuntungan pribadi dari penyewaan aset milik daerah tersebut. Simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla digelar di halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur. Latihan ini mensimulasikan penanganan Karhutla, mulai dari proses menerima laporan, koordinasi lapangan, hingga petugas diterjunkan dan pemadaman Karhutla. Kegiatan melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, PMI, dan Basarnas, termasuk relawan pemadam kebakaran. Simulasi ini untuk melatih koordinasi tim serta mengetahui kesiapan peralatan yang dimiliki dalam menghadapi karhutla. Kepala BPBD Kota Waringin Timur, Multaja menyebut, saat ini Kota Waringin Timur telah berada dalam status siaga darurat bencana karhutla, sehingga latihan melalui simulasi ini dinilai perlu dilakukan. Multaja menekankan, personil serta peralatan penanganan kebencanaan harus selalu dalam kondisi siap, mengingat ancaman karhutla di musim kemarau dapat terjadi setiap saat. Karena ini adalah bagian dari sebuah rangkaian kesiapsiagaan, maka gladi simulasi ini menjadi bagian penting untuk menguji kesiapan personil, kesiapan peralatan, dan seluruh sumber daya dimiliki oleh pemangku kepentingan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan. Harusnya kegiatan pelatihan ini harus dilakukan secara rutin untuk menguji peralatan terutama, karena peralatan-peralatan yang terkait dengan kebencanaan harus dalam posisi serviceable, harus dalam posisi siap pakai, siap guna. Jadi kalau bicara obstacle paling penting, itulah kemampuan personil dan kemampuan berkolaborasi. Itu yang paling penting. Jadi ketika itu tidak ada, maka kesulitan bagi operasi itu bisa bergerak cepat, efisien, efektif. Kegiatan ini diharapkan dapat digelar secara rutin dan berkala, tidak hanya saat status siaga ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dari simulasi tersebut, masih ada beberapa kelemahan yang perlu ditingkatkan, terutama dalam gerak cepat petugas saat merespon laporan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Warga di Jalan Cilikriwut Sampit dihebohkan dengan terjadinya kebakaran di sebuah tempat usaha mebel, tepatnya di depan markas Kompi Senapan Ionif Raider 631 Antang. Peristiwa terjadi
pada Kamis sekitar pukul 3 sore. Pemilik dan karyawan mebel baru menyadari adanya kebakaran saat api sudah membesar dan membakar bangunan toilet serta gudang. Upaya pemadaman bersama warga sempat telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Kebakaran terus meluas hingga menghanguskan mes karyawan serta rumah pemilik mebel. Kebakaran bangunan semi permanen berkonstruksi kayu tersebut terjadi dengan cepat, sehingga membuat tidak banyak harta benda di dalam bangunan yang berhasil diselamatkan. Pas keluar pintu dengar suara kertek-kertek itu udah kayak seng kebakar itu. Nah, gudang paling ujung sebelah dan WC itu sudah terbakar. Mes karyawan itu di sebelahan, dindingnya kayu kan, semua bangunan kayu itu full kayu semua. Nah, yang karyawan itu belum terbakar lagi. Pas saya mau padamkan, kami padamkan tuh udah nggak mampu karena dia jalan terus sampai ke mes karyawan itu. Ruangan WC, gudang tanpa dinding, dinding separuh, kamar karyawan, terus rumah saya tempat tinggal ini. Harta benda yang kita selamatkan sempat itu surat-surat tanah aja. Tapi kalau untuk dompet, KTP, ada HP juga, KTP saya suami istri, dompet suami istri, terbakar semua. Elektronik dan karyawan juga sama, cuman yang di badan aja karena karyawan udah kerja di depan. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas damkar dibantu BPBD dan relawan berjibaku memadamkan api. Proses pemadaman memakan waktu sekitar 1 jam hingga api berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab munculnya api. Petugas menduga kebakaran dipicu akibat adanya konsleting listrik. Tadi mendapatkan informasi kurang lebih pada pukul selepas sholat asar, pukul 15.50, itu mendapatkan informasi bahwa ada kebakaran di Jalan Cilik Kriwut. Untuk kronologi kebakaran, kita masih dalam tahap penyelidikan dengan pihak kepolisian. Untuk kronologi, dugaan sementara diakibatkan oleh konsleting listrik. Untuk unit damkar, kita dari damkar sendiri mengerahkan 1 peleton dibantu dengan dari sektor Eka Bohurui, ditambah dengan relawan setempat dan BPBD serta instansi terkait. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 di Kabupaten Kota Waringin Timur diisi dengan nonton bareng film pendek berjudul Ternyata Aku Korban. Film edukasi ini mengangkat isu tentang anti perundungan. Nonton bareng digelar di Gedung Serbaguna Sampit, diikuti ratusan pelajar SD, SMP, dan SMA. Dalam film ini ditampilkan berbagai adegan perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Film ini adalah hasil kolaborasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sampit bersama MAN Kota Waringin Timur yang sengaja dibuat untuk memperingati Hari Anak Nasional tahun 2025. Film yang diproduksi kurang dari 2 minggu diperankan oleh 13 pelajar. Salah satunya Destri Adelia sebagai pemeran utama yang menjadi korban perundungan. Ia berharap film tersebut dapat menyadarkan semua orang akan dampak buruk perundungan bagi masa depan seseorang. Saya berperan sebagai Kalila, sebagai karakter utama yang menjadi korban. Dari film ini nih, apa sih yang diceritakan secara garis besar mungkin? Cerita seluruh di film ini tentang bullying yang ada di kehidupan sehari-hari, mungkin kayak di sekolah atau di kehidupan kita di sini sehari-hari. Dan harapan saya semoga kita semua bisa sadar dan peka pada perundungan itu adalah tindakan kriminal yang berdampak besar pada masa depan orang lain, pada masa depan kita semua. Terima kasih.
Mbak, film ini nih memang diproduksi untuk peringatan Hari Anak Nasional kah, atau seperti apa sih Mbak? Iya, kebetulan kemarin kita semua yang 2020 Vision itu untuk memperingati Hari Anak dan menyuarakan semua suara anak. Film itu mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur. Film tersebut dinilai sangat efektif menjadi media edukasi bagi siswa dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya besar dari tindakan perundungan. Saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan mengapresiasi lah karya-karya mereka setelah kami tonton, bagus. Apalagi ini ada edukasinya tentang bagaimana bullying, perundungan itu. Setelah menonton film ini, kami menghimbau anak-anak ya menghindari, paling tidak menghindari. Apalagi jangan meniru lah kegiatan itu bullying. Kadang-kadang ya sama seperti halnya di film tadi, memang anak-anak waktu saya tanya yang penulis cerita juga dia melihat kejadian sehari-hari. Jadi harapan saya anak-anak dengan menonton film ini mengambil hikmahnya, jangan menjadi pelaku bullying. Kalau melihat ada bullying silahkan lapor. Itu harus berani melapor. Kita nggak bakal tahu kalau misalnya Lewat film tersebut membuktikan bahwa pelajar juga mampu berperan aktif menyuarakan isu sosial melalui media yang kreatif. Film ini diharapkan dapat memicu diskusi dan edukasi lanjut di sekolah sehingga praktek perundungan tidak lagi terjadi. jadi Sabrina Mashud Badarudin, Hayat TV. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Waringin Timur mendata pelaku usaha yang menempati kios di Pasar Rakyat Mentaya Sampit. Di kawasan ini terdapat 18 kios sebagai tempat usaha bidang kuliner hingga aksesoris. Namun hanya sekitar 40% yang dikelola langsung oleh pemiliknya, sementara sisanya disewakan oleh pemegang surat keputusan atau SK Bupati Kota Waringin Timur. Tarif sewa berkisar antara 6 hingga 10 juta rupiah per tahun. Pemerintah daerah menegaskan kios tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh mereka yang benar-benar ingin berusaha, bukan untuk diperjualbelikan atau disewakan kepada orang lain demi meraup keuntungan pribadi. Untuk menertibkan pengelolaan kios, pemerintah daerah akan menerbitkan SK baru bagi pelaku usaha yang aktif berjualan, dengan syarat membayar retribusi sekitar Rp400.000 per bulan dan tidak memindah tangankan kios kepada orang lain. Pemerintah daerah ini ingin orang yang mau berusaha, ya. Jangan ada yang mengaku-ngaku ini milik saya kemudian dia perjualbelikan atau dia sewakan, itu tidak benar. Nah kayak ini kan disewa nih, ini ada yang nyewa sampai 19 juta. Kepada orang gitu loh. Dua kios ini. Dua kios. Nah, itu saya akan telusuri. Nah, maksud saya kita tidak ambil oleh pemerintah, tapi siapa yang bekerja di situ, kita tetapkan. Kamu mau kerja sini, oke, ayo kamu kerja. Bayar retribusinya ke daerah. Nah, nanti kami akan terbitkan SK Bupati. Penetapan mereka dengan catatan itu tidak boleh dipindah tangankan. Tidak boleh disewakan. Kalau dia berhenti berjualan, lapor. Ya kan dia per bulan kan? Berhenti ya udah kita sambung mereka yang mau kerja. Kan banyak orang yang mau kerja, bukan orang yang mau menggunakan aset daerah itu sebagai memperkaya dirinya, kan tidak boleh. Ini bukan barang pribadi, ini barang daerah. Ya kita kembalikan pada fungsinya semula. Jika pelaku usaha berhenti berjualan di kios tersebut, maka diwajibkan melapor sehingga dapat digunakan oleh orang lain yang serius ingin berusaha dengan menerbitkan SK baru. Keberadaan kios di Pasar Mentaya Sampit diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat, bukan justru memperkaya diri sendiri dengan menggunakan aset daerah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.